Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan banyak sekali nikmat kepada kita. Nikmat yang luar biasa, kita diizinkan bertemu kembali dengan Ramadan di tahun ini. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah hingga akhir zaman. Anak-anakku semua, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, Ramadanku rindu. Sungguhkah kita merindukan Ramadan? Apa yang kita rindukan dari Ramadan? Kerinduan masing-masing orang terhadap Ramadan berbeda-beda, karena setiap orang memiliki kesan tersendiri di bulan Ramadan ini. Yang pasti, apa bukti kerinduan kita kepada Ramadan? Kerinduan kita pada Ramadan erat hubungannya dengan rencana-rencana yang akan kita lakukan di bulan Ramadan. Membicarakan rencana-rencana yang akan kita lakukan di bulan Ramadan sama halnya dengan membicarakan tentang target Ramadan. Untuk membicarakan target Ramadan saat ini mungkin bisa dikatakan sudah terlambat, karena masing-masing di antara kita insya Allah sudah memiliki target selama bulan Ramadan. Sekarang, bagaimana kabar target kita di bulan Ramadan? Masih bersemangatkah atau sudah mulai lelah? Ibarat kita akan melakukan sebuah perjalanan, tentunya kita sudah menentukan tujuan kemana kita akan pergi. Selama perjalanan, tentu kita menghadapi banyak hal yang kemungkinan akan menghambat kita untuk dapat sampai kepada tujuan kita. Untuk itu, kita harus membuat strategi agar target yang sudah kita tetapkan dapat kita capai dengan baik. Ada beberapa tips yang akan saya sampaikan agar target kita di bulan Ramadan bisa tercapai dengan baik. Tips yang pertama, menyadari sepenuh hati bahwa target yang kita buat adalah keinginan diri kita sendiri. Dalam membuat target, kita harus menyadari bahwa ini adalah kebutuhan kita, tidak hanya semata-mata untuk menggugurkan kewajiban akan target amal yaumi yang dibuat oleh sekolah ataupun oleh orang tua. Target ini adalah target yang sangat mulia. Target ini merupakan bukti kerinduan kita kepada bulan Ramadan. Ibarat kita rindu dengan seseorang, maka di saat bertemu dengan orang tersebut, tentu kita ingin menghabiskan banyak waktu dengannya. Karena tidak ada jaminan kita akan bertemu kembali dengannya di lain kesempatan. Apakah yang dapat menjamin bahwa kita akan bertemu dengan Ramadan tahun depan? Mari kita semua meluruskan niat kita bahwa target yang kita buat adalah kebutuhan kita sendiri, sehingga kita akan melaksanakannya dengan senang hati dan akan merasa kecewa apabila ada target yang belum kita lakukan. Tips yang kedua, cari mitra untuk melangkah bersama. Sebuah perjalanan akan lebih menyenangkan apabila ada temannya. Ada yang membantu kita di saat kita menghadapi kesulitan. Ada yang mengingatkan kita di saat kita lalai. Ada yang memotivasi kita di saat kita sedang futur. Sudahkah Anda punya teman, punya mitra untuk menemani perjalanan Anda? Dalam kondisi seperti sekarang ini, di saat Ramadan kita berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Ramadan tahun ini kita harus stay at home, harus selalu di rumah. Keluarga adalah mitra terbaik kita. Bagi yang belum melibatkan anggota keluarga lain, ayo ajak ayah, bunda, adik, kakak untuk menemani kita. Kita saling sharing dengan anggota keluarga yang lain terkait target kita masing-masing, sehingga kita bisa saling memotivasi. Buat momen kebersamaan dalam melaksanakan target kita. Misalnya, kita tentukan waktu-waktu tertentu untuk tadarus bersama, murojaah bersama, mendengarkan kajian bersama. Insya Allah, selain bermanfaat untuk menjaga target kita, juga bermanfaat untuk lebih mempererat hubungan kekeluargaan kita. Tips yang ketiga, hati-hati ada sang penggoda. Dalam sebuah hadis disampaikan, puasa tidak sekedar menahan diri dari makan dan minum. Sesungguhnya puasa itu menahan diri dari kesia-siaan dan kekejian. Jika ada seseorang yang mencelamu atau bertindak bodoh kepadamu, maka katakanlah sesungguhnya aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari. Kita harus hati-hati dengan sang penggoda.
yang apabila kita tergoda olehnya, maka ia akan mencuri waktu kita. Siapakah dia? Ada dua penggoda yang bersemayam di rumah kita. Yang pertama, sesuatu ini sangat dekat dengan kita, sering bersama kita. Apabila kita sedang bersamanya, waktu berjalan begitu cepat, membuat kita kadang tertawa sendiri, menangis sendiri, bahkan membuat kita kadang emosi, marah-marah di saat kita diingatkan untuk berpisah dengannya. Tahukah Anda siapa dia? Handphone. Tidak dipungkiri, handphone banyak memberi kita kemudahan. Kemudahan dalam berkomunikasi, kemudahan dalam informasi, kemudahan dalam berinteraksi ekonomi, dan lain sebagainya. Hati-hati, waktu kita akan dicuri olehnya tanpa kita sadari, sehingga target Ramadan kita akan terlewat begitu saja. Gunakan handphone dengan bijak, gunakan saat penting dan dibutuhkan saja. Bagi yang belum bisa menjaga diri dari godaan handphone, akan lebih baik bila kita menyerahkan handphone kita ke orang tua kita dan kita fokus ke target Ramadan kita. Sang penggoda yang kedua, yaitu tidur. Saat bulan Ramadan, sebagian orang tidur berlebihan. Mereka berpegangan pada dalil tidur orang yang berpuasa adalah ibadah. Dalam sebuah hadis, tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Diamnya adalah tasbih, doanya adalah doa yang mustajab. Pahala amalannya pun dilipat gandakan. Hadis riwayat Baihaqi. Para muhaddisin menjelaskan hadis di atas adalah lemah atau dhaif, sehingga hendaknya hadis di atas tidak dijadikan sebagai acuan untuk bermalas-malasan selama bulan berpuasa dengan tidur berlebihan. Tips yang keempat, rayakan. Agar lebih membuat kita bersemangat, kita dapat merayakan setiap keberhasilan yang kita dapatkan. Target Ramadan yang kita buat, kita detailkan dalam target harian, target pekanan, dan target akhir. Kita buat kesepakatan dengan keluarga kita. Bila masing-masing anggota keluarga berhasil menyelesaikan target pekanan, akan kita rayakan. Misalnya dengan merayakan menu buka puasa yang lebih spesial dibanding hari biasanya. Merayakan tidak harus dengan pemborosan, merayakan tidak harus meriah. Merayakan cukup dengan melakukan sesuatu yang lebih istimewa dibanding hari biasanya. Demikian yang dapat sudah sampaikan. Mari kita saling mengingatkan diri agar apa yang sudah kita targetkan dapat kita capai dengan baik. Mari kita berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas diri kita. Ingat, tidak ada jaminan kita akan bertemu Ramadan di tahun depan. Sebelumnya, saya punya kuis untuk kalian semuanya. Kuisnya silahkan kalian tuliskan di kolom komen. Menurutmu, hal apa yang bisa kita lakukan untuk merayakan keberhasilan kita dalam mencapai target Ramadan di tahun ini? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.